sepatu tuh bukan buat cuci barang. sepatu. Ya Jasa cuci sepatu. niatnya nanti ada barang juga. Barang sepatu. Ini udah ini ya, orderan ya, apa namanya? Nah ini nih ngomongin soal boot nih. Soal ini orderan. Ini sepatu saya sih. Tapi saya cuci mau saya jual, sayang sih. Orderan. Sejarahnya banyak. Ini dulu lagi coba-coba jadi skinhead, beli sepatu apa bang? Sepatu skinhead bang? Dr. Martin, Dogmar nggak kuat beli Dogmar, jadi beli produk lokal, Don House. Nih, ini coba-coba jadi skinhead dulu, asik ternyata, kepala botak. Oke. Abang kamu dulu pernah nggak bang ngeband skinhead bang? Enggak, gua dulu bandnya punk. Oke. Gua metal. Iya kalau metal dong. Iya. Avenger bukan metal. Iya. Metal ke awal. Kalau zaman gua dulu kan tahun 2000-an. Itu masih populer punk Pop. populer pop. Green Day gitu ya. Ya, Green Day, Green Day. Offspring, 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 Blink, Iya, Offspring. yang lagi populer itu. Tapi yang band-bandnya kemana? MFPX. Ya, NXT, Better Religion udah masuk hardcore. The Religion bukan popang itu. Iya, udah masuk hardcore. Ada yang bilang hardcore, ada yang bilang. Nah itu lagi zaman itu. Gua berkembang zaman itu sama metal. Dulu Metal itu kan Linkin Park gitu kan. Ya, Linkin Park itu masih halus, masih apa namanya, halus lah. Itu Iya. belum hitungan Belum new metal banget ya. Kalau Rizky, Apa? Lujeria. Kultura, Avenger itu masuk apa? Benjet itu Heavy alternatif metal. heavy metal kayak Metallica ya. Dia lu berubah genre. Metallica itu bukan heavy, metal tuh metal, tapi dia bukan heavy. Ini apa dulu? Scream Apa RR Supremo Scream yuk banyak RATM jangan gigs. Gua vokalis dulu gua. Beda itu. Wah, Kok berani-beraninya lu jadi vokalis? enggak ada yang lain, Bang. Bang Ali dulu main Asli. gigs nggak bang? Enggak, dulu gua Festivalan ya? iya festival juga bukan festival. Kalau semenjak dulu kan festival itu kebanyakan orang bawa heavy metal kan. Iya, Jadi yang kenapa skill. bawa heavy metal skill? Sementara kita orang nggak main skill. Jadi bawanya punk, populer sama nu metal. New metal skill bang. Nah, tapi kan nggak seru nih apa namanya heavy metal. Iya. Iya. Gua dulu ngeband. Goals utamanya gua mau tampil di pensi. Ya, pensi SMA. Jadi gua bentuk band 4 orang. Latihan terus kan sampai setahun. Pas pensi nggak siap. Nggak jadi pentas. Ya udahlah, tunda aja pensi tahun depan. Nama band lo apa dulu? Apa dulu? Nama band bang Habib apa dulu bang? Berubah Yang paling ingat waktu SMA. yang bang Habib yang nyetusin namanya ada nggak bang? Nggak ada. Kalau saya ada Vagina. Wah. Gila lagi. Gak pernah tampil bandnya. Nggak kunci aja sekalian. Gak pernah tampil bandnya. Soalnya gak ada yang punya skill. Ya itu zaman saya juga 2010-an 2011 mainnya punk lah bang. Iya. Ya. Punk metal. Tapi metal masih dikit lah. Ya udah banyak. Tapi anak SMA masih senengnya punk. Kayak Begitu udah masuk kuliah lain-lain, gue main Posida. nasid pernah nasid nggak? Gua pernah. Enggak nasid. Gua nasid gak pernah. Nasid itu nasid bukan Kosida itu band template ngomongnya. Bentabok. Band tabok. Itu kelas 6 SD atau kelas 5 ya. Itu dijebak bang. Ngaji kan di kampung. Ngaji. Terus udah ngaji kan. Ayo main musik gua. Nah awal itulah ketemu perkusi itu kan. Suruh main apa itu yang kecil itu kentrung ya? Yang kecil Kosida yang Rik. Kalau apa?
tapi dia orang nyebutnya kencrong apa kentrung karena bunyinya kerong kerong. Lagunya Ana Minta. Nah, gue itu asik tuh. Pentas bro. Pisahan bro pentas. Waduh asik gitu. Kota Bumi ya. Tahu nih gue Des Maksa. Dulu ada acara Kota Bumi di Daun 2000 berapa ya? Mau tampil, mau ngikut acaranya takut bener di Kota Bumi. Black metal banget takutnya kan, bawa golok gitu kan. Woi black metal. Takutnya black metal banget di sana itu. Soalnya di Pringsewu pernah bang, untuk acara black metal. Dulu black metal berkembang bener di Pringsewu. Gini golok itu, gara-gara orang kampung situ ikut joget, dia nggak tahu metal gimana jogetnya kan, kena tonjok, terus laporan ke orang-orang kampung ya, balik bawa golok, disuruh turun semua yang band lagi tampil, jadi bubar acaranya. Wah, hujan lagi. Gila, Nggak tawuran nggak? hampir. Metal gini lihat golok, serem juga loh. Seru katanya. Ini ngobrolin apa ini jadi? Ini agak serius dikit. Tapi bener nggak bang kalau metal itu jauh dari agama bang? Kita harus bahas ini lebih dari segi agama total atau dari segi asik-asikan aja. Asik-asikan aja lah. Karena takut ini bang, masyarakat kita belum ketemu yang kayak gitu tuh. Secara apa ya? Waduh, serius. Secara substansi musik, berhubung gua hobinya musik, secara substansi musik kalau kita sebut haram nggak haram ya nggak. Secara substansi ya musik. Bukan haram nggak haram bang, jauh dari agama atau tidak? Karena kita harus urut dulu dari awal. Secara substansi haram, misalnya ada orang bilang haram nggak haram, menurut kami atau menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, nah udah mulai belakang mana tuh Mas? Itu nggak haram secara substansi musik karena di berbagai macam apa namanya ya tradisi berbagai macam kitab segala macam musik itu jadi wahana, salah satu wahana untuk selain dakwah juga wahana dalam menuju Tuhan. Wah, Spiritual lah ya bang ya? spiritual. Sebagai Dalam tradisi sufi, tradisi tasawuf, musik itu jadi wahana untuk salah satu wahana supaya trans itu maksudnya Transcendent. ya transcendent supaya masuk ke apa wahana menuju Tuhan. Selain syariat itu harus tapi itu salah satu wahana. Ya, tapi bukan ibadah. ya. Walaupun begitu, seluruh perilaku, seluruh laku kan bisa termasuk dalam ibadah. Termasuk Artinya bukan haram atau nggak haram, maksudnya ya dipakai nggak dipakai Ya terserah. masalahnya kan nanti jadi jauh dari agama kan. Yang jadi kekhawatiran itu musik atau hal-hal lain selain musik itu terlena. Nah itu ya. Nah itu yang jadi Bukan cuma musik kan? bukan cuma semuanya. Mau musik, mau barang-barang, mau Batu cincin misalnya, atau pakaian, sepatu. Nah itu semuanya masuk dalam hukum keterlenaan itu. Jadi bukan soal materinya yang haram dan haram. Hakikatnya loh. Jadi Hakikatnya. jauh dari terlenaan. Bahkan buku misalnya itu juga termasuk. Bisa bikin haram bisa. Kalau Haram memang- secara arti bukan haram secara materi. Kan kalau dia dalam ini agama itu secara niat ya? haram, halal itu ada beberapa kategori kenapa bisa disebut haram. Haram secara esensi materi itu misalnya babi, terus minuman keras dan lain-lain yang sudah diharamkan itu secara bahan materinya haram. Tapi misalnya barang-barang yang halal secara materi bisa jadi haram juga, misalnya pipa hasil colongan, sepatu hasil colongan, dia halal materi tapi haram dan jatuhnya. Nah, ini berarti konten dan konteks.
Batu saking cincin. suka sama batu kita gosok sampai lupa sholat lupa segala Gitu. macam. Padahal batu cincin, pakai cincin ini kan salah satu sunnah Nabi. Ya. Tapi kalau kita misalnya Terus sampai lupa. sampai Lupa lupa, kerja. segala Apa macam. segala macam. Nah itu jadi kategori haram dalam tanda kutip kan. Bahkan ibadah pun bisa jadi Nah ini boleh terang. bahkan Bahkan ibadah pun bisa melencengkan niat kita tadinya mau tuju Tuhan tapi lewat dari Tuhan. Beribadah bisa jadi syirik terhadap ibadah terhadap Tuhan. Kita lebih pentingin ibadah daripada pentingin Tuhan. artinya orang mabuk itu nggak cuma dari minuman, tapi apa berarti mabuk itu ya? Asik, autis kali ya bang. Ya masuk. Ada sebutnya masuk. Mazuk, Hilang kesadaran. Jelas. tapi tadi bang metal itu tadi bang. Menjauhkan dari agama apa enggak? Asal usulnya tadi kan dari asal usulnya metal itu kan identik dengan musik setan, kan? Itu mungkin sekarang lagi. Kesenian, musik dan lain-lain identik dengan keindahan kan. Ya, Tapi apa namanya epistemologi apa itu keindahannya yang beda. Kenapa sesuatu itu indah itu ya bisa buat apa berbeda pandang apakah ini indah atau tidak. Sementara orang-orang kebiasaan mendengar musik-musik yang indah-indah kata musik yang apa namanya ya mendayu-dayu orang merdu dan lain-lain. Jangan musik metal misalnya pakai sprint, pakai jenis, pakai distorsi yang menurut standar tertentu, teknologi tertentu itu tidak indah. Tapi tidak oh iya, kita ngomongin aja. belum dianggap selain karena standar keindahan itu, habis itu juga musik dan keseluruhan pada mazhab-mazhab tertentu dianggap haram. Nah, sudah dianggap haram, habis itu standar itu tidak memenuhi standar keindahan. Nah, itu dianggap jauh dari agama. Padahal banyak juga musik-musik metal itu kayaknya sih ada ya yang diarahkan ke agama. Ada kayak band-band Indonesia ada juga Purgatory itu ya ngeband metal bajunya tengkorak-tengkorak tapi logo-logonya Islam semua, terus lagu-lagunya Islam semua. Iya, karena yang jadi ini kan soal zahir dan batin wudhu berapa? Ini salah satu nama Tuhan kan zahir dan batin. Ya dua-dua esensi dua-dua itu harus apa namanya? Berkesinambungan Berkesinambungan segala. simultan. Gak bisa kita ambil yang baik ini ada, gak bisa kita ambil dua-duanya harus simultan. Perkembangan dari bunyi kan Ya, jadi genre kan itu udah aspek sosio-kultural. kulturalnya. Nah, maka kalau gimana estetika aspek politik Oh iya nih, ini penulis estetika kaum tertindas. juga harus dulu Oh, dia ngomongin teater pakai kebebasan di dalam buku itu, estetik itu. Ada yang ngomongin tentang punk, tentang industri musik, tentang teater, segala macam lah. Pokoknya tentang kebebasan. Iya nggak? Iya nggak? Kebebasan, ya kan? Pembebasan. Pembebasan loh, bukan kebebasan, pembebasan. Ini di sini orang-orang sastra semua. dan gua bukan Ya praktisi penulis lah, praktisi ya penulis. tadi bukan sastrawan. Ya kalau sastrawan belum mungkin, walaupun udah bisa sih, cuman mereka belum mau disebut, belum mau disebut.
gimana namanya? Ya itu, tapi nanti di buku itu misalnya ketika ketika Unpad Pindah kan bahas dari cabang seni apapun, bukan cuma cabang, tapi pada esensinya kan sama. Pada esensinya seluruh cabang seni itu sama, cuma ejawantahannya gitu, kalau medianya beda. Esensinya sama. Kalau kita bahas teater bentuk pembebasan, maka kita juga bisa bahas musik itu pembebasan juga sama. Iya, musik untuk pembebasan. Oh, artinya kenapa metal bisa jadi dogma atau lawan, Tapi orang lawan agama itu, Bang? ada tapinya juga. Ini kebebasan bebas dalam artian apa dulu? Nah, itu juga. Kalau yang ditulis di mereka kan kebebasan kaum tertindas itu pembebasan dari segi apanya juga. Bukan cuma bebas dalam artian yang kita tahu bebas ngapa-ngapain, bukan, tapi bebas kesadarannya bebas. Waduh, jelas nggak ya? Gimana aja lah, enak aja lah. Metal itu tadi bisa itu kan karena mungkin orang-orang ya di luar males atau segala macam, yang orang-orang yang tidak percaya agama atau segala macam ketemu musik yang seolah-olah ini bisa banget nih karena jiwanya meronta-ronta kan, akhirnya secara sosiokultural tadi itu Bang ya, dijadiin lah bahwa untuk lirik di metal itu lirik-liriknya yang melawan dogma, yang tentang kebebasan itu karena ketidakpuasan atau ketidaktahuan karena Itu kan diwujudkan secara implisit kan kalau lirik padahal yang dalam esensi walaupun nggak pakai lirik terus nggak dieksplisitkan itu juga bisa membebaskan dalam tanda kutip. Kalau musik metal sekarang atau musik-musik lain kan secara eksplisit tuh di lirik ya tentang misalnya bicara tentang politik eksplisit ngomong tentang politik, padahal secara esensi juga nggak perlu pakai lirik, itu juga bisa membebaskan kesenian secara tinggi. Nah kalau di tulisan lo itu teater tentang kebebasan lo ngebahas tentang apa itu, kebebasan apa? Mana gua jelasin? Ya lo yang boleh. Saya kalau ngejelasin ini susah gua. Jadi teater sebagai praktik kebebasan. Jadi kalau kita tarik ke hulunya, seni itu kan sejak zaman dulu sudah ada dua pertentangan, dua paham yang saling bertentangan. Pertama, seni untuk seni ya, dan seni untuk rakyat atau seni untuk kebermanfaatan lah masyarakat. Seni untuk seni itu yang menganggap bahwa seni itu tak perlu ada campur unsur-unsur politik atau unsur-unsur yang lain gitu ya. Seni pure, keindahannya untuk keindahan itu sendiri. Bukan ditujukan untuk kepentingan lain. Sementara pihak lain itu menganggap bahwa seni itu nggak mungkin apapun yang ada di dunia ini dibuat gitu kan, dibentuk tanpa untuk kepentingan tertentu. Itu pasti. Nah, makanya Boal tuh bilang, siapa itu Boal? Ya, Augusto Boal itu salah satu dramawan terakhir asal dari mana? Dari Brazil. Oke. Brazil. Augusto Boal ya. Salah satu pemikir sayap kiri tentang perlawanan segala macam. Dia menganggap bahwa semua yang dilakukan manusia itu pasti bernilai politis, apapun itu. Bahkan seni yang orang berpikir seni untuk seni itu adalah suatu bentuk politis. Nah, lalu lebih dijelaskan oleh Boal bahwa sudah seharusnya seni, lebih khususnya teater, itu dibuat atas kepentingan masyarakat. Makanya
dia mengambil dari merujuk dari pemikiran Paulo Freire, dari Karl Marx. Yang kalau Paulo Freire itu menganggap bahwa pendidikan adalah pendidikan sebagai praktik pembebasan. Ya, dia mencetuskan pedagogi of the oppressed, pendidikan kaum tertindas, di mana pendidikan itu bisa menjadi alat untuk menciptakan kesadaran kritis bagi masyarakat, menciptakan sistem pendidikan yang subjek objek. Jadi pendidikan yang harusnya antara guru dengan murid itu sejajar. Subjek objek saya. Jadi sejajar. Jadi nggak ada antara guru dengan murid posisi yang di atas sebagai kita artikan penindas, murid diartikan sebagai kaum penindas. Jadi nggak ada yang dua subjek objek, nggak ada yang menjadi subjek, nggak ada yang menjadi objek. Melainkan kedua-duanya itu harus menjadi ya hanya setara gitu. Pang banget itu. Guru itu hanya perantara gitu. Pang banget itu kan. Nah, diterapkanlah oleh Boal dalam estetika, khususnya teater. Teater harusnya mampu melakukan hal yang sama dengan pendidikan yang dimaksud oleh Paulo Freire. Karena yang selama ini, sejauh ini, teater itu menurut pandangan Boal, ya pandangan Boal. Nah, Boal ini juga terinspirasi oleh Bertolt Brecht. Nanti Ya, beda lagi. Brecht itu ini aliran dalam teater ya, yang jadi aliran dalam teater itu bukan? Iya, dia menciptakan konsep sendiri, ya intinya menciptakan kesadaran kritis juga, tapi oleh Boal itu diterapkan lebih jauh gitu, lebih dalam itu, lebih jelas. Nah, jadi teater harusnya menurut Boal itu ya sama kayak pendidikan ala Paulo Freire itu. Jadi para aktor itu bukanlah orang yang di atas panggung terus ngasih ceramah ke penonton. Yang misalnya secara implisit dia orang mau ngasih kritik terhadap pemerintah misalnya, kritik terhadap sosial gitu misalnya. Dia orang di atas terus ceramah keluar apa secara implisit dengan dialog sesama aktornya, nggak gitu. Tapi aktor di panggung itu hanya sebagai perantara untuk membuat penonton berpikir sendiri. Biar Memicu lah ya. Memicu, jadi cuma perantara aja untuk memantik. Dia cuma ngasih masalah gini nih, cuma ngasih masalah atas panggung, lalu bahkan penonton, makanya istilah Augusto Boal itu spektator. Jadi penonton itu menjadi sekaligus aktor. Itu asal kata dari spektator. Jadi spektator menonton, lalu dikasih strip aktor, jadi penonton yang menjadi aktor. Salah satu praktik. Berarti penonton itu ya di panggung juga itulah ya. Ya, di pertunjukan itu juga. Makanya kalau pertunjukan Boal itu bahkan bukan bisa dibilang pertunjukan, tapi kayak game lah. Dia bisa kata permainan. Jadi dia kalau di namanya itu apa ya? Jadi suatu ketika penonton panggil ke depan terus diminta untuk ini salah satu contoh pertunjukan ini. Jadi penonton dipanggil ke depan ke panggung, lalu penonton diminta untuk menceritakan sebuah masalah yang dia rasakan sendiri gitu. Masalah yang muncul dari lingkungan dia gitu kan. Disuruh menceritakan, lalu aktor-aktor ini yang ada di panggung ini akan diminta untuk mempraktikkan secara apa namanya, drama lah ya. Iya, secara dibuat pertunjukan dari masalah itu. Jadi ibaratkan penontonnya jadi penulis naskah. Ya, jadi penulis naskah. Jadi sutradaranya. Jadi sutradara. Kayak itu Bang ya, dulu yang di Taman Budaya dulu itu Bang. Iya, yang dari Solo. Solo. Iya kan? Semacam itu. Tapi dia ketoprak ya. Iya, penonton terlibat langsung dalam. Berarti secara nggak langsung teater tradisional apa ya, drama tradisional lah ya Bang ya. Iya. Itu itulah bedanya teater modern. Nanti kita harus bahas itu teater modern sama yang disebut teater tradisi. Kenapa jadi beda
konsep antara teater modern sejak zaman Yunani ya, Yunani kuno dengan teater tradisi yang ada di Indonesia atau di tradisi timur lah gitu. Itu bedanya kalau mungkin secara garis besar dalam tradisi timur itu nggak ada sekat antara penonton dan si aktor, nggak ada ini. Sementara di teater-teater modern yang turunan dari Yunani dan lain-lain itu aktor, penontonnya penonton. Jadi dia kayak dipisahkan. apa ketoprakan kan, Ya, terus dia nggak kuda kepang itu kan penonton juga ikut joget kan ya. nggak ada semacam itu. nggak ada yang nonton penarinya di panggung, penontonnya nonton ini aja, tapi penontonnya juga ikut mabok. Ya, oleh karena itu teater-teater tradisi atau pertunjukan tradisi itu selalu hidup karena langsung bersentuhan dengan si penonton. Nggak ada sekat lagi antar penonton. Bisa pentas di mana aja, nggak cuma di gedung pertunjukan, jalan bisa, di tempat parkiran bisa, di hutan bisa, di pinggir sungai bisa, di mana aja bisa, di toko kayak gini juga bisa. Itu di mana aja bisa. Bahkan Boal itu dia teater namanya invisible theater, teater tak terlihat, salah satu pertunjukan. Jadi aktor-aktor ini akan menghampiri tempat misalnya rumah makan, apa kafe-kafe gitulah. Dia orang duduk situ, dia orang pura-pura sebagai orang biasa. Dia orang-orang nggak tahu, orang-orang nggak tahu kalau dia aktor. Apa namanya bang? Apa itu? Di film Step Up itu Wah, gue nggak nonton film Step Up. kalau tiba-tiba joget. Oh ini apa namanya? Drama musikal gitu ya? Enggak, bukan drama musikal. Dia misalkan lagi Iya. film Step Up, tau nggak? Nggak, belum nonton. Yang joget itu. Jadi lagi Apa sih namanya itu? Kayak lalalan itu ya? Bukan. Jadi nanti ngajak orang untuk tiba-tiba karena dia Mob, mikir mob. flash mob. Nah, flash mob, ibaratkan flash mob gitu ya. Jadi teaternya itu kayak flash mob, bahasa enaknya sekarang lah biar nggak bingung, flash mob. Jadi seakan-akan dia bukan menari kalau di itu, Bukan tiba-tiba nari. pertunjukan, Nanti iya. orang yang nggak terlibat sama sekali kan Jadi ikut nari. jadi ikut nari. Oh gitu. Oh ada ya? Ada. Oh, Loh. kan. Jadi kayak flash mob gitu. Tiba-tiba kita joget atau tiba-tiba kita acting marah-marah, nanti orang itu ini gebukin kita kan, jadi pertunjukan. Kayak gitu kira-kira. Jadi pembebasannya itu tadi untuk kemana tadi? Jadi pembebasan di pertunjukan itu bukan bidang bahwa teater untuk menyampaikan bahwa oh kita ini tertindas, kita ini harus melawan. Tadi gue belum selesai nyeritain soal pertunjukan tadi soal. Oh ya. Gue lanjutin ya. Oke. Jadi yang pertunjukan apa namanya? Kalau nggak salah image theater. Jadi yang penonton disuruh maju ke panggung terus dia jadi penulis naskah, lalu aktornya memperagakan. Nah di tahap kedua nanti si apa namanya? Si penonton ini, spektator ini, dia punya hak untuk merevisi. Oh. Dia penulis naskah, dia sutradara. Saudaranya. Setelah jadi gini nih, persis seperti masalah yang saya kasih tadi. Lalu si spektator tadi diminta untuk memberikan kondisi idealnya harusnya kayak mana sih? Ini kan masalah nih. Ini harusnya kayak mana ya? Kalau benar-benar kayak mana ya misalnya? Misalnya tadi itu contohnya tentang kerusakan lingkungan. Oh iya. Taruhlah kerusakan lingkungan tentang orang-orang yang buang sampah sembarangan yang dipraktekin. Lalu diminta oleh si ini yang punya pertunjukan Augusto Boal gitu kan, yang perantaranya gitu, diminta untuk si spektator ini terus kayak mana harusnya, idealnya kayak mana ya? Oke. Nah, maka itu kan artinya kan dari kondisi faktual yang pertama tadi faktual, terus diminta untuk menawarkan kondisi ideal. Nah otomatis kan si orang tadi itu berpikir sendiri. Dia tahu masalahnya apa, lalu dia diminta untuk berpikir solusinya gimana ya. Jadi kita nggak ngasih solusi, kita nggak ngawat ini harusnya gini loh, nggak. Tapi dia sendiri yang bakal menciptakan solusi karena itu masalah dia di lingkungan dia yang lebih paham gitu kan. Maka dia sendiri lah yang untuk menciptakan solusinya sendiri.
Lalu dimintalah dia untuk membuat pertunjukan yang kondisi idealnya kayak mana. Itu kondisi faktual. Jadi kondisi idealnya kayak mana. Oke lah, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Diperagailah sama si aktor tadi. Ya udah gitu. Jadi pembebasannya itu pembebasan dari masalah. Nah itu tadi kan ditanya Mas Aso, jadi pembebasannya itu dalam apa ya? Dalam segi apa disebut pembebasannya itu? Berpikir untuk mengambil keputusan gitu kan. Hanya taraf itu, misalnya taraf kan kalau misalnya katanya tadi apa namanya? Ini masalah ada si spek aktor tadi ada masalah terus. Jadi hanya taraf itu, taraf Pembebasan dari masalah pribadi. Masalah kritis untuk ya membuat masyarakat lebih kritis gitu. Soal permasalahan yang dialami semuanya. Semuanya itu secara global. Jadi gambarannya kayak curhat ya. Jadi teaternya itu enggak ngejudge ini harus gini, tapi ya semua dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat harus mampu berpikir kritis secara dirinya sendiri. Ini nyambung kayak kita obrolin di depan tadi soal Hannah Arendt, nanti baca Hannah Arendt tapi dalam konteks politik. Jadi si Hannah Arendt ini salah satu filosof perempuan, kita sebut aja filosof modern luar, agak berat gitu. Ada dia buat buku namanya Dusta Kebenaran dan Dusta dalam Politik. Betul baca jadi masih agak, walaupun cuma berapa setengah buku tapi itu nyambung. Kalau kata Hannah Arendt itu ada beberapa media, bukan media dalam artian luas ya, itu jadi refugees of truth. Kalau kata Hannah Arendt, refugees of truth itu bahasa Indonesianya apa ya? Refugees itu pengungsian, tempat mengungsinya kebenaran. Disitulah kebenaran itu berada lah gitu. Ada 3 katanya. Yang pertama itu pendidikan, lembaga pendidikan. Yang kedua media itu bisa ya berita kok, kabar, habis itu segala macam yang berhubungan dengan informasi. Yang ketiga hukum. Terus maka itu sebenarnya nyambungnya di soal itu pendidikan ya. Kalau dari pembahasan pendidikan, karena disitulah memang harusnya kebenaran itu nggak bisa diganggu. Disitulah kebenaran itu truth itu, kebenaran tanda kutip itu dibina, dilestarikan. Begitu itu lembaga-lembaga itu udah kemasukan salah satu kepentingan, maka rusak semua, termasuk di dalamnya kesenian. Nah kira-kira gitu. Kayak ada belum lengkap tuh kayaknya. Nah itu maksud gue nyambungnya ke situ, bahwa sesungguhnya yang dibahas juga kan apa ya? Yaitu sebanyak filosof bahas dalam terma yang berbeda-beda. Itulah masalahnya. Menarik. Itu sudah selesai kalau kayak gitu. Ya nanti kita kapan-kapan undang lagi penulis yang lainnya. Ini tadi ada di buku Estetik Kaum Pintas, bisa di pre-order langsung. Harganya berapa harganya? Harganya 75.000 sampai tanggal 27. Murah. 75.000 itu murah. Untuk ilmu murah banget. Ilmu murah. Apalagi zaman sekarang jarang ada sekumpulan mahasiswa. Kita ini pemasaran namanya iyalah. Jarang. Ini benar tapi walaupun ini seolah-olah pemasaran tapi ini benar sekali. Jarang ada zaman sekarang. Wabil khusus di Lampung, di Bandar Lampung, di Lampung, provinsi Lampung tercinta kita ini, yang nulis buku, apalagi yang persoalan yang berat-berat, tanda kutip berat, yang serius. Isinya juga bukan asal-asalan, bukan cuma sekedar nulis, tapi juga bisa diverifikasi lah. Itu jarang, karena itu harga 75.000 untuk murah banget. Murah. Prestasi ini ya murah banget lah, gila. Beli 2 gratis cuci sepatu. boleh. Ya, beli 2 gratis cuci sepatu.
Saya gratiskan karena untuk keilmuan. Ini untuk keilmuan karena untuk kita yang lebih besar nanti. Kalau cuci sepatu 2 gratis 1. Buku ya, jasa nggak apa-apa, tapi kalau ilmu jangan digratisin ya. Kalau jasa nggak apa-apa, ikhlasin. Tapi kalau ilmu ya kali-kali janganlah digratisin, dihargain gitu. Kalau itu berat kayaknya ya. Ya, Cuci satu buku itu berat. Balik modal. Bukunya kasihan, gratisin ilmu itu tuh sayang. Apalagi zaman sekarang di era materialistis ini kan, ilmu digratisin itu sayang. Kalian harus menghargai ilmu. Ya minimal ngapain? Ngomong-ngomong ini nanti tayang di mana nih? Bebas, nanti kita tayang di mana ya? Spotify. Spotify boleh, Instagram boleh kan, Oke. YouTube boleh, bebas aja dulu. Sama ini Bang, di apa ini masalah terkait dengan menghargai ilmu itu ya. Kenapa ya di Indonesia ini budaya tidak menghargai ilmu itu sangat marak. Ini Contoh, berat lagi, Bu. nggak tahu juga ya. Contoh, ini termasuk gua Bang. Gua tuh kalau buka-buka Shopee terus ada buku murah KW, itu gua langsung gercep tuh beli. Wow, order. Padahal kan ya, menyamai Bang gitu kan. Harus nggak boleh gitu kan. Iya. Pak, karya buku yang sudah ditulis orang susah payah, terus ada orang yang ngopi dengan entengnya lalu dijual dengan harga lebih murah, terus orang malah beli yang murah itu, sementara begitu mahal gitu. Ya insya Allah amalnya masih. Ya, Insya Allah. ada gua juga sering beli gitu. Ya nggak apa-apa, sesekali kan. Kadang-kadang kan kita misalnya mau cari buku yang berat babon-babon untuk kalangan kita di Indonesia itu terlalu mahal memang. Sementara sebagai ilmu, esensinya sebagai ilmu itu harus selalu disebarluaskan kan. Nah, ya kalau nggak ada duit sih diusahakan beli yang asli. Tapi kalau udah gimana? Kita nggak ada duit, habis itu kita haus ilmu. Kemenangan. Yang tersedia cuman bajakan itu gimana lagi dong? Itu bukan salah satu bentuk, bukan bentuk nggak menghargai ilmu sih sebenarnya. Ya, Mencari celah. apa ya? Mencari celah. Gimana caranya kita tetap dapat ilmu tapi juga menyesuaikan dengan Oke. Tapi si kantong. ngobrolin ini tadi teater pembebasan itu selain bowel itu, Boal. bowal itu, Boal. mangkuk. Selain bowal itu ada lagi nggak yang maksudnya berpikir buat teater? Mau lanjut dari ini? Oh. Ada banyak sebenarnya, tapi di tulisan gua tuh gua cuma menguruskan kedua pemikir, Augusto Boal sama Bertolt Brecht. Nah, Bertolt Brecht ini ya ini dramawan penyair asal Jerman. Hidupnya di masa Perang Dunia I sampai Perang Dunia II, terus setelah itu masa itu Nazi. Dia hidup di era itu. Jadi era kegelapan zaman itu dia benar. Makanya dia tergerak karena dia seorang penyair, praktisi teater, makanya dia lebih dulu daripada Boal. Boal pun terpengaruh dari salah satu yang mempengaruhi Boal adalah si Bertolt Brecht ini, dan dia menyempurnakan konsep jadi Bertolt Brecht dengan spek aktor tadi. Kalau Bertolt Brecht ini selain dia mengkritisi esensi dari seni, dia juga mengkritisi bentuk teater di era dia atau sebelum dia, terutama teater tragedi. Apa tuh kata Teater tragedi itu teater yang sejak zaman Yunani klasik itu teater yang menampilkan kisah-kisah pahlawanan, kisah-kisah tentang seorang raja atau bangsawan sekitarnya yang aduh, definisi juga lupa. Panjang definisinya, tapi intinya teater yang menggunakan yang menciptakan rasa kasihan dan takut pada diri penonton untuk agar mereka mengalami katarsis atau istilahnya pembersihan jiwa dengan media rasa takut dan kasihan. Jadi teater tragedi
kita ambil contoh dari kisahnya Oedipus. Lo tau? Tahu Oedipus. Ini pentasin satu kemarin atau Oedipus. Nah, itu kan kisah seorang raja. Dia Asia itu ya. Bukan ya. Beda ya. Raja si Oedipus ini yang mengalami takdir yang mengerikan. Dia mendapat takdir untuk menikahi ibunya sendiri, lalu membunuh bapaknya sendiri. Kisah sang Kurian. Apa hubungannya dengan rasa takut dan kasihan tadi? Nah, di pertunjukan ini kalau dari perspektif Brecht, dia akan dengan kisah yang seperti ini, dengan tragedi seperti ini akan menimbulkan rasa kasihan dan takut pada penonton. Penonton akan mengalami rasa kasihan karena melihat ketidakberdayaan karakter tokoh dalam pertunjukan itu. Bagaimana Oedipus nggak berdaya dia menghadapi takdirnya, sehingga dia harus menikahi ibunya terus membunuh bapaknya sendiri tanpa dia punya kuasa untuk melawan. Kasihan dia. Kok ada orang kayak gini? Nah, berarti Brecht atau Boal kalau nonton sinetron Indosiar pasti nangis ya lihat itu. Waduh. Nah, penonton bakal kasihan. Lalu tahap kedua setelah dia kasihan, karena melihat ketidakberdayaan si tokoh ini, akan muncul rasa takut dalam dirinya.